Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anton Satria Bakar Pratama. NIM saya 01117055031248. Nah, saya mahasiswa Universitas Sastia Negara Indonesia atau dibilang USNI. Nah, fakultas saya teknik, jurusan saya sistem informasi. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang kegiatan perencanaan sistem. Nah, sebelumnya itu saya menjelaskan tentang apa sih perencanaan sistem itu. Perencanaan sistem itu adalah merupakan kegiatan yang dilakukan setelah tahap analisa sistem dilakukan. Dikenal bagian utama yaitu perencanaan sistem secara umum, generasi sistem, konseptual, logikal, makro desain, dan perencanaan sistem secara rinci, fisikal, internal, dan desain. Nah, pengertian rancangan sistem dapat diartikan yaitu 1. Tahan analisa dan siklus pengembangan sistem. Kedua, mendefinisikan dan kebutuhan fungsional. Yang ketiga, persiapan rancangan bangun implementasi. Keempat, menggambar bagaimana suatu sistem dibentuk. Kelima, yang dapat berupa menggambarkan perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dan beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Keenam, termasuk menyangkut mengkonfigurasi komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Sasaran mendapatkan pengertian yang lebih mendalam tentang kebutuhan pemakai user, yaitu kegiatan 1. Mendefinisikan batasan dan tujuan serta pokok masalah yang ada pemakaian user. Yang kedua, mempelajari struktur organisasi dan fungsi-fungsi organisasi yang terlibat pada permasalahan yang ada. 3. Menentukan prioritas penanganan dari masalah kebutuhan yang dari pemakai user. Keempat, memperkirakan biaya dan keuangan. Kelima, mengakomodasi sistem pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah. Tujuan rancangan sistem. 1. Untuk memenuhi kebutuhan pada pemakaian sistem. Kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangun yang lengkap kepada programmer, komputer, dan ahli-ahli teknik yang terlibat. Sasaran rancangan sistem yaitu untuk mencapai tujuan ini harus dicapai beberapa sasaran. Yang pertama, rancangan sistem harus berguna, mudah dipahami dan nantinya mudah digunakan. Yang kedua, rancangan sistem harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan sesuai dengan didefinisikan pada tahap rancangan yang dilanjutkan pada tahap analisa sistem. 3. Rancangan sistem harus efisien dan efektif. 4. Rancangan sistem harus dapat menyiapkan rancangan bangunan rinci untuk tiap komponen informasi. Nah, sasaran mempelajari efisiensi dan efektivitas sistem yang baru. Yang pertama, kegiatannya menilai kembali dokumentasi, menentukan metode dan kriteria penilaian. Yang terakhir, menyiapkan laporan penilaian sistem. Tekanan rancangan sistem merupakan tekanan yang harus dipertimbangkan dalam rancangan sistem informasi supaya dapat menyelesaikan. Di antaranya adalah integrasi, cari pemakaian sistem, tekanan persaingan, kualitas, kebutuhan pada pengolah data, faktor organisasi, kebutuhan biaya, efektivitas, faktor manusia, dan terakhir kebutuhan melahirkan. Nah, spesifikasi rancangan sistem. Teknik rancangan sistem secara umum, rancangan komponen secara umum. Ini ada bagi tugas dan yaitu yang pertama, rancangan model secara umum terpusat dengan sebar identitas komponen base dengan langsung online. Kedua, rancangan output secara umum. Ada timeout, ada format out, dan proses input dan time input. Nah, langkah-langkah perencanaan input secara umum: menentukan kebutuhan input dari sistem baru, menentukan parameter dari input. Nah, perencanaan sistem dari internet. Mengapa sistem direncanakan? Nah, siapa yang sistem? Nah, itu penjelasan dari saya tentang perencanaan sistem. Nah, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan.
ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.